Dalam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Pusaka Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, 2 Korintus 12, yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Godlive Pratuwalu dari Kupang. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan terlebih dahulu awali dalam doa. Saya mohon kesetiaan Bapak Roni untuk memimpin dalam doa. Silakan Bapak. Ya, Bapa kami yang di dalam surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih malam hari ini akan membuka firman-Mu, Tuhan, biarlah urapi hamba-Mu yang Kau pakai pada malam hari untuk memberitakan firman. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan syukur, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Pak Roni. Ya Bu, baik. Untuk hambanya Pastor Godlive, waktu kami serahkan. Silakan Pastor. Baik, terima kasih Bu Ayu. Selamat malam, shalom Malam. untuk Shalom. kita semua. Terima kasih Pak Roni sudah pimpin doa pembukaan. Ya, Kita bisa memulai iya Pak. pelayanan Zoom malam ini. Kita masih berada di minggu-minggu Adventus menyongsong perayaan Natal, dan tidak lupa juga selamat ulang tahun untuk Pendeta Freddy Ongko Saputra yang hari ini berhari ulang tahun. Tuhan memberkati. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudara, teks bacaan yang disampaikan untuk kita telaah bersama-sama 2 Korintus pasal 12, seluruh ayat. Surat yang terakhir atau surat yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 12. Saya mulai dengan catatan pengantar, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus dalam surat sebelumnya memang dimaksudkan untuk menolong jemaat, terutama meluruskan pemahaman jemaat tentang apa yang disampaikan Paulus, termasuk juga terprovokasi oleh rasul-rasul palsu, para nabi palsu yang berinteraksi pada saat itu di tengah-tengah jemaat Korintus. Jadi ada beberapa bagian yang kalau kita baca surat Korintus yang pertama atau surat yang pertama dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi ada sejumlah atau orang-orang di Korintus, maksud saya sejumlah orang di Korintus salah memahami kata-kata Paulus. Jadi dengan membaca surat 2 Korintus, terutama teks yang akan kita telah bersama ini, kita memperoleh gambaran bagaimana Paulus meminta mereka untuk sekali lagi membuka hati mereka bagi pemberitaan Rasul Paulus. Saya coba memberikan gambaran singkat dari apa yang saya katakan di atas, dapat saya jelaskan di bawah ini. Dalam kunjungan singkat yang tidak direncanakan, ternyata sangat tidak menyenangkan bagi dirinya. Paulus dalam hal ini
termasuk jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 2 ayat 1. Dan Paulus telah berjanji untuk kembali ke Korintus, 2 Korintus pasal 1 ayat 16, tetapi untuk menghindari kunjungan yang lebih menyakitkan lagi, ia kembali ke Asia, di mana ia menghadapi bahaya yang cukup serius. 2 Korintus pasal 1 ayat 8 dan seterusnya. Dan menulis surat yang tajam kepada mereka. Mereka di sini adalah jemaat Korintus. Satu hal yang membuatnya sangat sedih. Jadi kebiasaan Paulus itu seringkali menuliskan suratnya itu dengan pikiran-pikiran yang tajam dan justru membuatnya sangat sedih. 2 Korintus pasal 2 ayat 4. Jadi pikiran Paulus tidak tenang, Bapak Ibu. Sebelum ia mendengar reaksi mereka. Sehingga ia pergi ke Troas. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Dengan harapan ia bisa memperoleh berita tentang keadaan jemaat di Korintus. Walaupun segala sesuatu berjalan dengan baik di sana, di Korintus, ia tetap tidak sabar menunggu. Dan ia pun menyeberangi laut Aegea ke Makedonia. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 13. Dan di situ akhirnya Titus menemui Paulus dan menyampaikan berita bahwa suratnya yang dikirim itu kepada jemaat di Korintus ternyata membuahkan sesuatu yang bermanfaat bagi jemaat di Korintus. 2 Korintus 7 ayat 6 dan seterusnya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus menjadi sangat lega. Dan pada akhirnya dia memuliakan Allah. Karena Injil yang diberitakan itu mendapat sambutan yang luar biasa oleh jemaat di Korintus. Dan karena itu, atau itu sebabnya, beberapa ahli perjanjian baru mengatakan bahwa surat 2 Korintus ini merupakan surat yang sangat pribadi dari semua surat Rasul Paulus. Sebagai catatan refleksi, kita turut merasakan betapa beratnya beban keprihatinan terhadap jemaat di situ. 2 Korintus pasal 11 ayat 28. Betapa dalamnya kasih Paulus kepada mereka dan perhatiannya atas kemajuan rohani mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat dari seluruh karya dan pengalamannya, ternyata ada harga yang harus dibayar demi tugas penginjilan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Kita bisa tahu, Bapak Ibu, ditandai dengan kesukaran, penderitaan, kehilangan hak-hak pribadi, penghinaan yang hampir melampaui daya tahan manusia. Bahkan kita melihat iman yang tidak tergoyahkan, bersinar melampaui semua itu, serta mengubah setiap keadaan. Paulus melakukan semua itu demi membela kebenaran pelayanannya dan otoritas
yang diberikan Allah kepadanya sebagai seorang rasul. Jadi itu catatan pengantar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita masuk bagian yang kedua, catatan teks. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 21. Lai membagikan menjadi dua bagian. Yang pertama pasal 12 ayat 1 sampai 10, Paulus menerima penglihatan dan penyataan atau wahyu. Kemudian bagian kedua pasal 12 ayat 11 sampai dengan 21 tentang kekhawatiran Rasul Paulus. Kita masuk bagian yang pertama, pasal 12 ayat 1 sampai dengan 10. Saya mulai dengan sebuah ilustrasi. Saudara-saudara, setiap orang memiliki kekurangan dan kelemahan dalam hidupnya. Namun kekurangan dan kelemahan itu seringkali menjadi penghambat bagi kemajuan dan keberhasilan seseorang. Tak salah juga kalau saya katakan kita perlu melihat dengan jujur kelemahan dalam diri kita masing-masing. Tahukah Anda, Alkitab menuliskan secara terang benderang kekurangan dan kelemahan sejumlah tokoh di dalam Alkitab. Saya mencatat beberapa saja, mulai dari Musa, seorang pemimpin yang sangat temperamental dan juga seorang pembunuh. Yunus, seorang rasis. Hosea menikah dengan seorang pelacur. Nuh, mabuk. Petrus menyangkal Yesus. Yakub, seorang pembohong. Yeremia depresi dan ingin bunuh diri. Thomas, seorang yang skeptis, dan lain-lain. Masih banyak lagi sejumlah tokoh dalam Alkitab. Semua ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa setiap manusia tanpa kecuali, terlepas dari karunia dan kekuatan mereka, adalah juga manusia yang lemah, sangat rentan, dan perlu bergantung pada Tuhan dan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tak perlu menyangkal kekurangan dan kelemahan kita. Terima dan akuilah. Seringkali perubahan datang ketika kita dengan jujur mengakui kerentanan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Malah Alkitab sendiri memberitahukan bahwa kelemahan adalah pintu bagi kita untuk mengalami kuasa kekuatan Allah. Mari kita belajar dari sosok seperti Paulus yang ada dalam teks tadi, yang menghadapi dengan selalu bersandar pada kasih karunia Tuhan. Sehingga tak ada celah bagi kita untuk memegahkan diri. Dan itu berarti nama Tuhan yang perlu diprioritaskan untuk dimuliakan melalui hidup dan pengabdian kita. Ada sumber yang mengatakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Paulus sebenarnya merasa malu dalam artian sikap kerendahan hati untuk menceritakan pengalamannya yang paling indah dan suci dari segala pengalamannya sebagai seorang Kristen.
dalam teks ini, ayat 2, Paulus menyebut dirinya sebagai seorang Kristen yang telah diangkat ke sorga untuk menerima penyataan wahyu atau revelation, barangkali mengenai Injil Kristus dan kemuliaan yang tak terkatakan dari sorga yang disediakan bagi orang percaya. Kita bisa baca di 2 Korintus 12 ayat 7, bandingkan Roma 8 ayat 18, dan 2 Timotius 4 ayat 8. Jadi hak istimewa dan penyataan yang luar biasa itu yang dikaruniakan kepada Rasul Paulus untuk menguatkan dan memungkinkannya bertahan dalam penderitaan yang panjang dan berat selama pelayanan rasulinya. Kalaupun ia berkata tentang dirinya, maka itu dilakukannya karena terpaksa. Mungkin saja rasul-rasul palsu itu telah bermegah atas penglihatan yang diterima mereka, yang sebenarnya pura-pura saja. Paulus sedikit pun tidak bermaksud bersaing dengan mereka, terutama mengenai penglihatan dan penyataan yang diterimanya. Ia malah masih tetap ingin bermegah atas kelemahannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dari sumber yang saya peroleh, penglihatan dan penyataan itu terjadi kurang lebih belasan tahun. Lebih tepat 14 tahun sebelum surat ini ditulis. Paulus tidak menyatakan dengan jelas kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Apakah pada waktu ia berjalan menuju kota Damsyik, atau pada waktu ia dirajam di Listria, atau pada waktu ia berada di Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat 26 sangat tidak jelas dan tidak seorang pun yang dapat memastikan hal itu. Jadi ini saya baca dari beberapa sumber. Paulus sendiri tidak tahu tentang diangkatnya ke sorga dan diberi penglihatan dan penyataan apakah jiwa dan tubuhnya yang diangkat ke sorga atau tubuhnya saja yang diangkat. Cuman ayat ini menyatakan keyakinan Paulus bahwa tubuh dan jiwa orang di dalam Kristus atau en Christoi dapat diangkat ke sorga. Saya ulangi, cuman ayat ini menyatakan keyakinan Paulus bahwa tubuh dan jiwa orang di dalam Kristus en Christoi dapat diangkat ke sorga. Bandingkan pertama Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17, Filipi 3 ayat 21, pertama Korintus 15 ayat 51 sampai 52, dan Yohanes 14 ayat 3. Kemudian yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, ada istilah Firdaus dengan menyebutnya sebagai tingkat ketiga dari sorga. Sejak era Paulus menjadi perdebatan berapa banyak tingkatan sorga itu. Jadi perdebatan itu terjadi di era Paulus soal berapa banyak tingkatan sorga itu. Para guru agama Yahudi mengatakan bahwa sorga itu terdiri dari 7 tingkat. Tetapi Alkitab tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Paulus menyamakan tingkat yang ketiga dari sorga dengan Firdaus. Dan orang-orang Yahudi pada waktu itu mengerti bahwa Firdaus adalah sorga. Lukas 23 ayat 43, Wahyu 2 ayat 7. Bahkan dari sebuah buku yang saya baca, menurut Calvin, kata tiga dalam teks
ini menyatakan yang tertinggi dan sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita coba mendalami apa yang dikatakan dengan Firdaus. Kata Firdaus pinjaman dari kata Persia, Pardes, yang berarti taman dengan pepohonan di mana semuanya damai dan indah. Bangsa Israel mulai menggunakan kata ini beberapa waktu setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel. Lalu dalam Nehemia 2 ayat 8, kata ini menunjuk pada hutan milik raja. Saya ulangi, dalam Nehemia 2 ayat 8, kata ini menunjuk pada hutan milik raja. Dan dalam Kidung Agung 4 ayat 13, dan Pengkhotbah 2 ayat 5, kata ini menunjuk pada kebun buah-buahan yang subur. Ada juga beberapa nabi Israel menyatakan bahwa seorang beriman yang meninggal akan hidup kembali. Daniel 12 ayat 2 sampai 3. Dan perlahan-lahan Firdaus dipakai untuk menunjuk pada tempat bagi mereka yang hidup setelah mati. Ada juga yang beranggapan bahwa Firdaus berada di bumi atau di sorga. Ada yang meyakini Firdaus adalah Taman Eden yang baru, tempat pohon kehidupan, Kejadian 2 ayat 9, akan tumbuh selamanya. Jadi taman itu, tempat pohon kehidupan akan tumbuh selamanya. Ada juga yang berpandangan bahwa Firdaus adalah tempat bagi orang-orang beriman yang telah mati untuk menunggu hari penghakiman. Kita temukan juga dalam Perjanjian Baru, Yesus berjanji kepada orang yang disalibkan di sebelahnya bahwa ia akan bersama-sama pada hari itu juga di Firdaus. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Jadi Bapak Ibu kalau mengikuti kisah tentang seseorang yang berada di sebelah Yesus ketika disalibkan, dia berkata kepada Yesus, jangan lupa dia, jangan lupa saya. Dan Yesus mengatakan pada hari itu juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Taman Firdaus. Jadi bukan kemarin atau besok, tomorrow, tapi today, hari ini juga. Engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Taman Firdaus. Yesus juga berbicara tentang Firdaus dalam perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Lukas 16 ayat 19 sampai 22. Dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4, Paulus mengajarkan bahwa ketika Allah memberinya penglihatan, ia terangkat ke surga dan Paulus tak sedih menghadapi kematiannya karena ia akan kembali bersatu dengan Kristus. Filipi 1 ayat 23. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sampai pada poin penting dari teks bagian pertama ini. Apa yang disebut dengan duri dalam daging. Paulus pernah ada di posisi itu. Sekali lagi, Paulus pernah ada di posisi itu. Kalau saya mau katakan lebih luas lagi, kita juga pernah ada di posisi itu. Sama seperti Paulus, walaupun dalam bentuk yang lain. Tidak sama seperti yang dihadapi Paulus. Atau bisa juga sama yang kita hadapi, apa yang disebut dengan duri dalam daging. Kata duri menjelaskan tentang kesakitan.
kesukaran, penderitaan, atau kelemahan fisik, tetapi bukan pencobaan untuk berbuat dosa. Bandingkan Galatia 4 ayat 13 sampai 14. Duri Paulus tidak diterangkan artinya. Saya ulangi, duri Paulus tidak diterangkan artinya, sehingga semua orang yang mempunyai duri dapat dimaksudkan sebagai pelajaran rohani untuk diri sendiri. Duri Paulus dihubungkan dengan kegiatan roh jahat atau berasal dari roh jahat yang diizinkan namun dibatasi Allah. Bandingkan Ayub 2 ayat 1 dan seterusnya. Pada saat yang sama, duri Paulus diberikan untuk mencegah Paulus menjadi sombong atas pernyataan-pernyataan yang telah Paulus terima. Dan duri Paulus membuatnya lebih bergantung pada kasih karunia Tuhan. Di sisi lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ulangi, di satu sisi Paulus pernah dibawa ke langit ketiga, yaitu Firdaus. Dan itu pengalaman yang mengesankan dan mengagumkan. Tetapi di sisi lain, Paulus juga pernah berada di posisi meminta kepada Tuhan untuk mencabut duri dalam dagingnya. Tetapi Tuhan menolaknya. 2 Korintus 12 ayat 9. Bagi saya inilah prinsip ilahi yang Tuhan ajarkan. Ketika Paulus lemah, maka kuasa Tuhan menggantikan sehingga Paulus tidak mengandalkan kehebatan dan kemampuannya, tetapi mengandalkan Tuhan. Karunia adalah kehadiran dari kuasa Allah yang dikaruniakan kepada Paulus agar tetap bergantung kepadanya. Semakin besar pencobaan dan penderitaan yang dialami Paulus karena Kristus, semakin besar pula kasih karunia yang akan diberikan Allah kepadanya untuk melaksanakan kehendak dan panggilannya. Sebagai orang beriman dan yang mempercayakan seluruh hidupnya dan karyanya kepada Tuhan akan selalu cukup bagi kita, terutama atau termasuk memikul atau mengalami penderitaan dan duri di dalam daging. Pertama Korintus ayat 10 ayat 13. Maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudara, selama kita mendekatkan diri kepada Kristus, Kristus akan mengaruniakan kekuatan dan penghiburan yang sejati. Kita mesti bangga melihat nilai kekal dalam kelemahan kita. Karena dengan demikian kuasa Kristus ada bersama kita. Ketika Anda lemah, saatnya Anda mengganti kekuatan Anda dengan kekuatan Tuhan. Dan saat Anda kuat, Anda menyadari bahwa kekuatan Anda sangat terbatas. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi Anda dan bagi kita semua. Kita masuk bagian yang kedua. 2 Korintus 12 ayat 11 sampai dengan 21. Kekhawatiran Paulus mengenai orang-orang di Korintus. Jadi apa yang Paulus katakan ini dalam bagian kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, maaf. Dalam bagian kedua, saudara-saudara, menyangkut dengan hal-hal yang tidak boleh ada. Tidak boleh bertumbuh dan berkembang dalam jemaat di Korintus. Itu yang Paulus katakan dalam bagian kedua ini. Rupanya Paulus akan mengakhiri suratnya kepada jemaat di Korintus.
ia akan kembali kepada mereka dan menemui, bahkan ingin memastikan bahwa jemaat Korintus berperilaku sebagaimana seharusnya orang Kristen berperilaku saat ia datang. Kekhawatiran itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, secara eksplisit diungkapkan dalam 2 Korintus 12 ayat 20. Bisa dibaca itu. 2 Korintus 12 ayat 20. Sebab aku khawatir, ya, bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Sudah. Ya, jadi itu yang Paulus katakan, Bapak Ibu, saudara-saudara, Paulus tidak mau datang kepada mereka dan menangani masalah-masalah di jemaat Korintus. Paulus ingin mereka mendengarkan surat ini dan melakukan perbaikan yang diperlukan agar mereka dapat menunjukkan diri sebagai umat Allah yang bertanggung jawab. Jadi dalam paragraf ini Paulus menyampaikan sejumlah arahan atau petunjuk kepada jemaat Korintus. Di samping apa yang tidak boleh ada di tengah-tengah jemaat Korintus. Yang pertama, saya coba inventarisir. Yang pertama, apa yang Paulus katakan tentang kesombongan. Pasal 12 ayat 11 sampai 13. 2 Korintus pasal 12. Poin pertama, menghindari. Atau poin pertama, hindari kesombongan dalam jemaat. Sangat kontras bahwa orang-orang palsu itu atau rasul-rasul palsu itu yang bertindak seperti rasul-rasul yang luar biasa. Mereka menonjolkan diri dan menarik perhatian kepada diri mereka sendiri. Perhatikan reaksi Paulus. 2 Korintus 12 ayat 11b. Silakan dibaca. Reaksi Paulus 2 Korintus 12 ayat 11b. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Ya, itu reaksi Paulus ya. Apa yang dipikirkan oleh rasul-rasul palsu itu, Paulus mengatakan bahwa ia seharusnya dipuji oleh mereka karena ia tidak lebih rendah. Namun karena ia menyadari bahwa ia tidak lebih rendah, tidak berarti bahwa ia menganggap dirinya tinggi. Paulus menyadari bahwa ia tidak berarti apa-apa kecuali oleh kasih karunia Allah. Bahkan Paulus pun tidak pernah menarik perhatian kepada dirinya sendiri. Ia menolak untuk menyombongkan diri. Silakan baca 2 Korintus 11 ayat 30. Sudah? Megah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Ya. Dia bermegah atas kelemahannya. Karena itu bagi Paulus kesombongan adalah sesuatu yang tidak boleh bertumbuh dalam jemaat di Korintus. Kesombongan menghancurkan keharmonisan dan persekutuan. Kesombongan menghancurkan keluarga yang seharusnya kita nikmati di dalam Kristus. Paulus tidak melakukan apapun di antara orang-orang Kristen ini untuk mengutamakan dirinya sendiri. Ia bahkan kehilangan hak-haknya saat melayani jemaat Korintus. Yang kedua, membebani. Pasal 12 ayat 14 sampai 18. Bagi Paulus, ia melakukan segala sesuatu agar tidak membebani jemaat. Ia tidak mencari yang menjadi milik mereka, tetapi mencari mereka. Beda ya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya ulangi,
Ia tidak mencari apa yang menjadi milik mereka, tetapi mencari mereka. Ia sangat care terhadap kesejahteraan jemaat Korintus, bukan kesejahteraan dirinya sendiri. Sebagai ilustrasi kehidupan ayat 14-15, Bapak Ibu Saudara-saudara, di situ dikatakan anak-anak tidak berkewajiban untuk menabung bagi orang tua mereka, tetapi orang tua bagi anak-anak mereka. Ini ide yang sangat sederhana. Orang tua membayar untuk anak-anak, merawat anak-anak, dan sejenisnya atau yang lain-lain. Artinya Paulus ada ayah rohani, adalah seorang ayah yang rohani. Mereka, jadi maksud saya ayah rohani bagi mereka, dan telah menyediakan bagi mereka dan tidak membiarkan mereka membayar untuknya. Sangat kontras dengan guru-guru palsu yang mengambil uang untuk kepentingan mereka sendiri. Sama halnya para pelayan harus menunjukkan pengorbanan, bukan pelayanan diri. Paulus menyatakan mereka harus melihat betapa berbedanya mereka memperlakukan orang-orang Kristen dibandingkan dengan orang-orang palsu yang ada di antara mereka. Bagian C, selingan. Ini ayat 12, pasal 12 ayat 19. Itu selingan Bapak Ibu, kalau saya lihat di sumber, pasal 12 ayat 19 itu selingan. Paulus menjelaskan apa yang terjadi, apa yang ia lakukan di bagian ini dan di dalam surat ini. 2 Korintus 12 ayat 19. Bagi Paulus ini bukan tentang membela diri, tetapi mengajar mereka melalui keteladanannya. Ini pesan Paulus yang konsisten. Ia bekerja untuk kebaikan mereka dan membangun iman jemaat. Bagian terakhir yang tidak diharapkan Paulus adalah semacam kecemasan atau ketakutan Paulus yang bisa saja ia temukan dalam jemaat Korintus ketika ia tiba di sana. Saya menginventarisir hal-hal yang tidak diinginkan Paulus dan tidak boleh ada di dalam jemaat atau gereja, yaitu pertengkaran, perselisihan, kecemburuan atau iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, fitnah, gosip, bisik-bisikan, gosip, kesombongan, dan kekacauan. Ini adalah hal-hal yang tidak boleh ada di dalam gereja, termasuk kenajisan, percabulan atau hawa nafsu yang berhubungan dengan aktivitas seksual. Kita harus memeriksa diri kita sendiri dan mempertimbangkan apakah kita masih mempraktekkan karakteristik yang disebutkan Paulus dalam bagian ini. Perhatikan apa kata Yohanes kepada jemaat di Laodikia. Wahyu 3 ayat 19. Baik, kita masuk bagian terakhir catatan aplikasi Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya hanya catat atau saya hanya rumuskan 2 poin di catatan aplikasi ini. Yang pertama, kebanyakan orang tak ingin kelemahannya diketahui. Apalagi jika orang tersebut memiliki kedudukan atau reputasi yang cukup baik. Biasanya semakin terkenal seseorang, akan semakin keras usaha seseorang dalam menutupi kekurangan dan kelemahannya. Jika sampai ada orang yang mengetahui kelemahannya, itu dianggap bisa menghancurkan reputasinya. Tapi ingat, Paulus tidak demikian. Sebagai seorang rasul yang pelayanannya luar biasa, ia tidak berbuat demikian. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ia menceritakan bagaimana ia memohon kepada Tuhan.
agar mengambil duri di dalam daging. Tidak cuma sekali Paulus memohon hal ini kepada Tuhan, namun sampai 3 kali. Tetapi apa jawab Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bukankah ini menyebabkan orang menyangka bahwa Paulus kurang iman atau mengalami hukuman Tuhan karena dosanya? Saya pikir ini dugaan yang keliru. Mengapa? Kita pahami bahwa penyertaan Tuhan tak terbatas pada hal-hal jasmani saja. Kedua, kita bisa belajar bahwa walaupun ada duri dalam daging, entah itu masalah apapun, kita tetap bertumbuh dan berbuah. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa kuasa Tuhan justru mengalir, dinyatakan secara sempurna saat kita dalam kelemahan. Yohanes 9 ayat yang ketiga. Itu catatan aplikasi yang pertama ya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Yang kedua, hidup yang bergantung sepenuhnya kepada anugerah Allah tidak sedikit pun menjadikan kita kecil, lemah, dan tak berdaya. Saya ulangi, hidup yang bergantung sepenuhnya kepada anugerah Allah tidak sedikit pun menjadikan kita kecil, lemah, dan tak berdaya. Sebaliknya di dalam Tuhan, kita justru menjadi besar, kuat, dan perkasa. Tetapi saya mengingatkan, saudara-saudara, jangan hanya bergembira. Sebab di titik inilah tanpa kita sadari, iman kita menghadapi ancaman serius. Tatkala anugerah Tuhan membuat kita bertumbuh semakin besar, kuat, dan perkasa, di saat yang sama, bahaya kesombongan rohani pun tengah mengintai kita. Paulus pernah bertutur kepada jemaat di Roma. Kita baca ya, Bapak Ibu. Roma 12 ayat 3b. Silakan. Roma 12 ayat 3b. Roma 12 ayat 3b. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya. Amin. Ayat 10. Ibu Bu Ayu, ayat 10. Ayat 10. Pasal yang sama, Roma 12. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Ayat 16. Ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Ya. Jadi itu yang Paulus katakan kepada jemaat di Roma. Saya ulangi apa yang saya katakan tadi. Jangan hanya bergembira ketika kita merasa diri kuat, perkasa, besar karena anugerah Tuhan. Tapi kita perlu ingat, sebab di titik inilah tanpa kita sadari, iman kita menghadapi ancaman serius. Tatkala anugerah Tuhan membuat kita bertumbuh semakin besar, kuat, dan perkasa, di saat yang sama, bahaya kesombongan rohani pun tengah mengintai kita. Dan itu yang Paulus ingatkan dalam surat Roma pasal 12. Tidak perlu mengecil-ngecilkan, tetapi menyadari kekecilan kita di hadapan kebesarannya.
Anda tidak perlu minder, sebab walaupun kekurangan, Anda juga pasti punya kelebihan. Betapapun kecilnya Anda adalah citra Allah, biji mata Allah, dan buah hati Allah. Hanya saja, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan sombong. Sebab di hadapan Dia yang Maha Besar, kita tetap kecil. Saya ulangi, jangan sombong. Sebab di hadapan Dia yang Maha Besar, kita tetap kecil. Saya akhiri presentasi ini dengan mengutip kesaksian Yohanes Pembaptis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Injil Yohanes pasal 3 ayat 30 ini ayat yang menjadi primadona saya, yang saya selalu pakai di 5 buku yang saya tulis, yang sudah dicetak, yang bunyinya, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saya pikir semua pelayan kalau berprinsip demikian, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yang terjadi adalah nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Baik, terima kasih. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10 dan bagian yang kedua ayat 11 sampai dengan 21. Terima kasih banyak, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah mengajar kami yang pertama sebagaimana yang dihadapi atau dialami Paulus, duri di dalam dagingnya. Demikian pula kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami tidak terlepas dari apa yang menjadi beban Rasul Paulus. Tapi kami percaya semua itu kami terima agar kami tetap bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kesombongan adalah musuh terbesar yang Tuhan tidak inginkan bertumbuh dalam kehidupan kami, dalam persekutuan jemaat, dan di dalam komunikasi, interaksi apapun dengan sesama. Kami mohon kiranya Tuhan menyadarkan kami. Kiranya pelajaran dari 2 Korintus 12 ini menjadi peringatan bagi kami semua. Dan kami tetap bergantung sepenuhnya kepadamu saja. Terima kasih banyak Bapa, berkati kami semua. Kami menyerahkan seluruh pelayanan Zoom meeting ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Ayu. Selamat malam. Tuhan Amin. memberkati. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pastor Godlive yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini bagi kita semua. Bapak Ibu, kita akan Terima berdiskusi. kasih Bu Ayu. Iya, sama-sama Pastor. Terima kasih. Baik. Kami ucapkan juga selamat ulang tahun kepada hambanya, Pastor Freddy Ungkus Saputra yang hari ini merayakan ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Pastor dalam pelayanan. Terima kasih.